Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, laporan situasi per 8 hingga 9 Desember 2025. Kekalahan beruntun Rusia di front utara Kharkiv terjadi sepanjang akhir November hingga awal Desember 2025. Sebuah podcast investigatif Ukraina merilis rangkaian temuan terbaru mengenai 3 kegagalan ofensif Rusia di sektor Vovchansk, wilayah utara Kharkiv. Rusia sebelumnya berupaya menciptakan kemenangan propaganda dengan mengibarkan bendera di Vovchansk dan mengklaim kota itu telah direbut. Namun investigasi menunjukkan pasukan yang dikirim Rusia ke garis depan bukanlah unit tempur utama, melainkan kelompok kecil yang ditugaskan semata-mata untuk direkam kamera, yang kemudian menjadi sasaran empuk artileri dan drone Ukraina. Hasilnya tragis, ratusan tentara tewas, dan operasi propaganda berubah menjadi bencana militer. Serangan putus asa Rusia, rudal menargetkan bendungan Kupiansk, terjadi 6 hingga 7 Desember 2025. Setelah gagal menembus pertahanan Ukraina di Kharkiv, militer Rusia mencoba melakukan langkah ekstrim, menembakkan rudal ke sebuah bendungan dekat Kupiansk dengan tujuan membanjiri posisi Ukraina. Namun upaya itu gagal total. Bendungan yang diserang merupakan Gravity Dam, yakni struktur yang diperkuat pondasi batu masif. Rudal-rudal Rusia hanya merusak lapisan permukaan dan tidak menyebabkan keruntuhan. Analis Barat menyebut tindakan ini sebagai indikasi keputusasaan militer Rusia setelah serangkaian kegagalan ofensif. Pertempuran Liman, Ukraina tahan serbu 100.000 pasukan Rusia, berlangsung sejak awal Oktober hingga 8 Desember 2025. Di sektor Liman, terjadi salah satu pertempuran tekanan terbesar sepanjang tahun. Hampir 100.000 pasukan Rusia yang terdiri dari Angkatan Darat ke-20, Angkatan Darat ke-25, Brigade Spetsnaz ke-10 dan ke-16 berusaha menekan lini pertahanan Ukraina. Namun jumlah besar tersebut tertahan hanya oleh sekitar 8.000 tentara Ukraina. Tarik ulur berlangsung intens, tetapi Rusia tidak berhasil memecah satupun garis pertahanan, memperlihatkan efektivitas perencanaan defensif Ukraina. Serangan akurat Ukraina pada 8 Desember 2025. Menjelang dini hari 8 Desember, Ukraina meluncurkan serangkaian serangan presisi terhadap infrastruktur militer Rusia. Kemirivka, Luhansk, gudang amunisi besar dihancurkan. Donetsk, fasilitas penyimpanan dan perakitan drone mengalami kerusakan berat. Semeikine, depot bahan bakar terbakar total. Sistem pertahanan udara Pansir S1 dihantam dan dinonaktifkan. Serangan terkoordinasi ini melemahkan kemampuan logistik Rusia di Donbas. Pokrovsk, tungku baja pertempuran paling berdarah sejak Perang Dunia II. Pertempuran berlangsung sejak 19 November hingga 9 Desember 2025. Pertempuran Pokrovsk memasuki hari ke-20 dan menjadi salah satu pertempuran kota paling brutal dalam perang modern. Data intelijen Inggris menyebutkan bahwa 25% korban tentara Rusia dalam perang tahun 2025 berasal dari sektor Pokrovsk saja. Rusia menembakkan lebih dari 100 bom luncur dalam 24 jam terakhir. Namun efektivitasnya rendah karena pesawat harus terbang tinggi agar tidak ditembak pertahanan udara Ukraina, sehingga akurasi bom melenceng jauh dari target. Pokrovsk kini disebut analis sebagai tungku baja yang melumat habis gelombang-gelombang serangan Rusia. Manuver taktis Ukraina mundur dari 2 desa demi memperkuat pertahanan terjadi pada 7 Desember 2025. Divisi Serbu ke-7 Ukraina mundur secara terukur dari Lysivka dan Suky Yar untuk menyelamatkan pasukan dari kepungan, merampingkan jalur logistik, menyederhanakan garis tembak urban Pokrovsk. Mundur bukan berarti kalah, karena Ukraina masih menguasai 40% wilayah Pokrovsk, termasuk kompleks industri strategis dan kawasan utara jalur kereta. Keberhasilan Ukraina di Dnipro-Zerevki dan Ivanivka, 6 hingga 8 Desember 2025. Serangkaian operasi lokal Ukraina menghasilkan beberapa keberhasilan penting. Tank Leopard 1A5 menghancurkan posisi pertahanan Rusia. Drone FPV menghabisi unit-unit infanteri Rusia yang terpencar. Zerevki kembali direbut setelah pertempuran intens. Ivanivka, 53 tentara Rusia tewas, 36 luka berat, 19 menyerah.
Kemenangan kecil semacam ini membentuk momentum besar di garis pertempuran timur. Serangan Ukraina ke wilayah Rusia, depot energi meledak, 20 tank hancur. 8 Desember 2025. Drone jarak jauh Ukraina menyerang pelabuhan Temryuk di Krasnodar. Hasilnya 20 tank Rusia hancur, 70% kapasitas penyimpanan pelabuhan lumpuh total. Serangan lain juga menghantam kilang minyak Ryazan, salah satu terbesar di Rusia Barat. Pabrik metalurgi di Luhansk, depot bahan bakar Neftekhums di Stavropol. Serangan ini memukul distribusi logistik Rusia di front selatan dan timur. Rudal jelajah Narwal Cheko, senjata baru Ukraina dengan jangkauan 680 km, diumumkan 8 Desember, pengiriman dijadwalkan Januari hingga Februari 2026. Republik Ceko mengumumkan bahwa rudal jelajah Narwal kini memasuki tahap uji tempur terakhir dan siap dikirim ke Ukraina pada awal 2026. Keunggulan teknis Narwal, jangkauan 680 km, dapat menghantam target jauh di wilayah Rusia. Komponen 100% buatan Ceko tanpa ketergantungan asing, lebih tahan terhadap sanksi, stabil untuk produksi massal, navigasi dan pemandu otonom generasi baru. Target potensial yang bisa dihancurkan Narwal, depot minyak besar, jaringan pipa strategis, bandara militer, fasilitas bomber nuklir Tu-95 dan Tu-160. Banyak analis meyakini senjata ini akan menjadi game changer bagi kemampuan serangan jauh Ukraina. Kesimpulan, Rusia dalam tekanan, Ukraina menambah momentum. Per 8 hingga 9 Desember 2025, situasi menunjukkan pola jelas. 1. Rusia gagal dalam 3 ofensif di Kharkiv. 2. Gagal memecah pertahanan Liman. 3. Terjepit dalam pertempuran Pokrovsk yang sangat mematikan. 4. Dipukul oleh serangan mendalam Ukraina hingga ke wilayah Rusia sendiri. 5. Sementara Ukraina menerima sistem senjata baru yang dapat mengubah dinamika perang. Perang memasuki fase baru, Rusia defensif di mana-mana, Ukraina menyerang di berbagai titik sekaligus. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.